Shalom. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan kembali kita boleh dipertemukan lewat online pada hari ini. Dan kita bersyukur kami dari Gunung Tabor Ministry kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Satu hal, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan kita percaya ada kekuatan baru di saat kita mau datang sama Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan lewat ibadah doa fajar. Nyatakan syukurmu lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dari awal kita kembali pujian ini, kami datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Serukan kepada Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel,
kami Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Terima kasih Bapa, nyata sekali pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, glory, haleluya. Yesus, kami berseru Tuhan, Engkau Allah di pihak kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Benar Tuhan, lewat pujian kami pada hari ini, Engkau Allah yang akan menyertai hidup kami untuk selama-lamanya. Bapa, di saat kami menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami jadikan Engkau satu-satunya pengharapan kami. Kami jadikan Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami. Engkaulah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan baru yang Kau berikan bagi setiap kami untuk kembali ada di dalam doa fajar hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lewat kebenaran-Mu Bapa. Kami percaya urapan baru-Mu mengalir Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau siap bekerja di tengah-tengah kami. Datanglah Tuhan, penuhi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, generasi muda juga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu di dalam pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, Gunung Tabor. Kita percaya pagi hari ini ada karena anugerah Tuhan, dan pasti kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dan kita percaya doa adalah komunikasi yang tertinggi dengan Bapa yang Maha Kasih, yang Maha Baik, yang Maha mengetahui keadaan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan. Terlebih pada waktu pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu belajar bersama Engkau Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu untuk para anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Bila Engkau hadir dalam studio yang diberkati ini, yang kami percaya Tuhan urapi, dan banyak para pendengar boleh diberkati oleh Tuhan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan mendapati bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, dan kami percaya bahwa setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah cerminan kasih Tuhan dalam hamba-Mu, yang boleh hamba-Mu bagikan kepada setiap pendengar yang ada, yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Saya sangat berbahagia pagi hari ini karena dipercaya untuk ada dalam mimbar yang kudus yang diadakan oleh Tuhan sendiri melalui tim daripada Gunung Tabor Ministry. Kalau saya boleh sharing, kemarin kami kurang lebih 2 jam, 2,5 jam, saya, suami, dan 2 anak yang juga melayani Tuhan, kita share tentang bagaimana Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami juga share tentang kelemahan kami sebagai orang tua, sebagai anak. Dan kita mendapati bahwa Tuhan itu berkarya luar biasa atas setiap pribadi kita sebagai orang tua dan anak-anak cucu keturunan kita. Dan dalam share itu antara lain disampaikan bahwa minta doa ya buat cucu saya karena sakit. Dan anak saya yang kedua bilang bahwa siap, akan didoakan. Dan puji Tuhan tadi pagi ketika buka handphone lalu membaca firman, lalu kemudian saya mendengar cucu kami sudah sehat dan dia sudah bisa menggambar, dan dia mengatakan aku sudah sembuh. Ini ajaib luar biasa. Kita berdoa, kita meminta, maka Tuhan kerjakan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa kita ini harus tahu persis siapa kita.
tema pada hari ini, share saya izinkan untuk bertanya, siapakah saya? Siapakah Bapak dan Ibu? Siapakah kita semua di dalam Tuhan? Ketika mempersiapkan firman ini, saya bersyukur bahwa saya tidak hanya keturunan eyang kami yang saat-saat ini sedang diteliti oleh keluarga-keluarga kami. Ternyata kami ini generasi ketiga. Eyang kami itu mengajarkan kami falsafah Jawa untuk rendah hati, untuk bersyukur senantiasa. Dan ternyata di dalam silsilah itu ketika saya tahu bahwa ternyata ibu saya adalah orang yang paling tidak punya dari kakak-kakaknya semua. Ibu saya yang paling kecil. Dan saya bersyukur dalam ketidakpunyaan ini bapak saya yang belum percaya Tuhan, tapi mau mengantar ibu saya ke gereja. Dan beliau mengajarkan tentang kasih Tuhan. Kata bapak saya dalam bahasa Jawa, aku dudu wong Kristen, tapi aku percaya Gusti Yesus. Karena Gusti Yesus Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih. Wow, keren. Makanya kata bapak, waktu ibu melahirkan saya, nama saya adalah Lucia Maria Krie Ayu Ningsih, Ajoe Ningsih Jawanya. Kata bapak kepengen punya anak yang cantik di dalam kasih. Dan saya temukan siapa saya adalah bukan karena keturunan, tapi darah saya adalah darah Kristus yang semuanya sudah dimenangkan di atas kayu salib. Identitas diri saya bukan hanya sebagai cucu atau putri dari ayah saya yang punya cita-cita saya cantik dalam kasih, tapi identitas saya adalah anak-anak Allah. Berarti kemiskinan tidak menakutkan saya. Berarti kerugian dalam perusahaan tidak menakutkan saya. Yang saya takut adalah ketika Tuhan tidak lagi mengakui saya sebagai anaknya karena dosa dan pelanggaran saya. Dan hebatnya Bapa kita adalah Dia sudah melupakan segala sesuatu kesalahan pelanggaran kita di masa lalu, dan kita hidup baru setiap hari bersama Tuhan. Ketika Tuhan katakan it's done, it's finished, di atas kayu salib sudah selesai. Yang Tuhan urusi adalah siapa kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini dan masa depan. Mari kita belajar dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Kalau kita buka dalam kitab suci kita, yang harus kita tahu isinya supaya kita menikmati berkat anugerah menjadi anak-anak Allah, bukan sebagai hambanya lagi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita harus tahu persis menggarisbawahi kita ini memang anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Ayat 2. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Saya membaca ini, saya bersyukur, Tuhan, siapakah aku yang lahir dari keluarga miskin, tapi bahkan hari ini bisa Engkau sendiri menyatakan dalam kehidupan hamba-Mu bahwa aku ini adalah anak-anak Allah. Bapak dan Ibu juga adalah anak-anak Allah, tidak peduli keadaanmu apapun. Tetapi kita harus tahu kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita harus selesaikan di dalam Tuhan. Dan
kita tahu dalam judul perikop pada 1 Yohanes 2, di atas ayat 2 ayat di Yohanes 3 ini, judulnya dalam bahasa Inggris adalah The Children of God, anak-anak Allah. Nah, dalam firman ini tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, bahasa Inggrisnya itu keren, singkat ya. Saya coba garis bawahi. Sebagai anak-anak Allah, we shall be like Him. Kita harus menjadi seperti Bapa kita. Saya harus menjadi seperti ayah saya di dunia ini, yang mengajarkan kasih. Meskipun Bapak ini miskin, Dok, meskipun Bapak ini nggak punya apa-apa, tapi kalau ada orang gelandangan, ada orang nggak punya, Ayun harus kasih mereka dalam kekurangan kita. Wow, ini ada di Alkitab. Cuman Bapak saya tidak sempat untuk membaca dan menikmati firman ini. Tapi saya percaya ketika dia mengatakan bahwa dia percaya Tuhan Yesus, saya percaya saat ini Bapak di surga. Bukan karena kegagahan dia ke gereja, bisa bawa firman, atau menyampaikan khotbah di mana-mana, bukan. Tapi dalam hatinya dia percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi Bapak dan anak cucu keturunannya. Kita harus menjadi seperti Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah follow, mengikuti saja apa yang Bapak kita kerjakan, mengikuti saja isi hatinya yang telah diwariskan dalam kitab suci. Bapak Ibu, kalau ada waktu, kalau nggak bisa bobo, nggak bisa tidur, anak-anak muda terutama, buka film namanya The Chosen. Itu film luar biasa. Anak saya cerita sambil kita masak, mama adik bisa menangis, bisa ketawa lihat Tuhan Yesus dalam kesehariannya dalam film itu. Kita harus seperti Tuhan Yesus, yang hatinya itu membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tidak benar, dibenarkan dengan kuasa darah Yesus. Keren jadi anak-anak Tuhan. Dan tandanya menjadi anak-anak Tuhan, Bapak dan Ibu, mari kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tadi pertama kita sudah pastikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita hidup sehari-hari, kita tahu ini tidak boleh, dilarang oleh Tuhan, dan kita lakukan, kita bukan anak-anak Allah ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan berfirman, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, berarti kita harus berbuat kebenaran, itu tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita klaim diri kita dan sudah tahu firman Tuhan kita ini anak-anak Allah, tapi kemudian kita tidak melakukan kebenaran, tidak mengasihi keluarga kita yang mungkin melukai hati kita, yang bencekno kata orang Surabaya. Kalau orang Malang bilang megelno gitu. Kita harus mengasihi dia dengan doa, dengan teladan, dengan berbuat tidak cemu-cemu, berbuat baik. Dan dampaknya ini lebih besar daripada kita membenci dia. Karena benci itu urusannya sangat berat, Bapak Ibu. Membenci keluarga kita sendiri itu urusannya gak enak banget setiap hari. Dan kita harus selesaikan. Itu tandanya berbuat kebenaran. Jadi kalau kita, Bapak dan Ibu dan saya, sudah tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus melakukan kebenaran Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Bahkan kita sudah dibenarkan dengan kuasa darah Yesus. Saya baru vaksin pertama, nanti tanggal 9 vaksin kedua. Pertama saya tidak mau divaksin, karena saya tahu bahwa kuasa darah Yesus itu sudah menguduskan, membersihkan, membentengin saya. Dan saya berdoa,
Tapi kemudian ketika saya pulang kantor, saya pasang firman radio, saya dengarkan, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini harus menghormati pemerintah, harus taat kepada pemerintah. Karena firman juga mengatakan tidak ada pemerintahan yang tidak datang dari Tuhan. Wow, Tuhan terima kasih. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besoknya anak saya bilang, Mama, adik vaksin. Mama kalau mau lihat cucu yang kedua harus juga vaksin. Terus kemudian apa yang terjadi? Seminggu kemudian atasan saya, owner di kantor, dia bilang, Bu Ayun, saya mau vaksin. Wow, keren banget. Begitu jelas kalau kita ikut Bapak, kita yang sangat mengasihi kita, dikasih tahu kalau kita mau, tahu apa yang harus kita lakukan. Dan akhirnya kami vaksin. Bapak dan Ibu, kita harus berbuat kebenaran termasuk di dalam kepemerintahan kita, termasuk dengan hiruk pikuk politik, dan juga saat ini rame banget tentang penistaan agama. Kadang-kadang kebenaran ini saya kepingin gembar-gemborkan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu dulu adalah Tuhan segala Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan segala bangsa. Tapi siapakah saya? Lalu saya berpikir, Tuhan pakai aku dalam keluargaku supaya cucuku juga bisa menghargai bendera merah putih. Pakai aku dalam kantorku yang kecil yang sampai hari ini belum profit, tapi saya percaya anak-anak Allah akan mewarisi keuntungan Tuhan, karena mati bagiku adalah Kristus, hidup bagiku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Bapak dan Ibu, tandanya kita anak-anak Allah adalah satu, berbuat kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 4 kita baca kembali. Tuhan kembali mengatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Keren gak Bapak Ibu? Kita tuh anak raja loh. Kita itu anak Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang menguasai kita semua. Terus ada pertanyaan, ya enak Bu Ayun, hidup dalam keluarga yang baik. Aku siapa gitu? Bapak dan Ibu, firman ini mengatakan bahwa ketika kita berasal dari Allah dan Tuhan menyebut kita anak-anaknya, maka keadaan kita apapun tidak akan menggeser kasih karunia kita terhadap perkataan Tuhan bahwa kita itu adalah anak-anaknya. Amin. Siapapun kita. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kenapa? Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Bapak Ibu, sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan, sudah 3 tahun saya mengerjakan setiap apa yang saya bisa kerjakan, tapi keberuntungan belum ya. Saya sedang menunggu keberuntungan itu dari Tuhan. Bahwa Tuhan berfirman, kamu akan berhasil dan beruntung. Roh saya ini, di dalam saya ini adalah rohnya Tuhan. Masa saya anak-anaknya pada waktu dia, ketika dia berkenan untuk memberkati, maka perusahaan tempat saya bekerja tidak bisa beruntung dan berhasil dan beruntung. Pasti, karena apa? Yang janji itu Tuhan. Saya selalu bilang setelah doa pagi di kantor bersama-sama, saya tidak pernah takut dengan keadaan ini. 3 tahun kita berjuang, saya tidak pernah gentar dengan keberadaan ini, karena saya tahu Roh Gusti Allah itu ada dalam setiap kita untuk kita menantikan janjinya, menanti apa yang Tuhan berikan. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, ketika kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita ini Tuhan sendiri, maka apa sih yang kita takuti? Gak bisa maem hari ini, tenang saja. Bisa ada kecap, bisa ada telur, ya, sudah cukup dan sehat. Gak ada uang buat uang sekolah anak kita, tenang saja. Yang
Yang penting kita melakukan kebenaran, jangan takut. Pasti Tuhan siapkan pada waktunya. Nggak punya apa-apa aku, nggak punya apa-apa. Nggak apa-apa, saya sudah merasakannya. Yang penting punya Tuhan Yesus, Allah penyelamat kita. Tidak saja dari kehidupan dunia ini kekekalan, tapi setiap hari Dia menyelamatkan kita. Bapak dan Ibu, firman Tuhan yang terakhir untuk hari ini, 1 Yohanes 5 ayat 2. Tandanya, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Amin. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. Ketika kita mentaati perintah Allah, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu sebetulnya itu berkat yang sudah Tuhan berikan atas kita, untuk kita ada damai sejahtera, nggak takut. Ada satu tim di kantor, ya, dia mengatakan, ibu sebetulnya ada masalah apa sih di kantor kita? Pada waktu ibu berdoa mungkin berapa minggu yang lalu, ibu katakan bahwa secara perhitungan Tuhan tidak ada pengharapan, tetapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau adalah sumber pengharapan kami untuk pada waktu Tuhan kami akan menang. Ada masalah apa ibu di kantor? Saya tersenyum dan bersyukur. Terima kasih kamu memperhatikan doa, kamu care dengan perusahaan ini meskipun kamu orang baru. Dan saya mengatakan, ada banyak tagihan yang tidak terkoleksi sehingga kita mengalami cash flow yang sulit. Udah tenang saja. Terbukti setiap bulan kita masih bisa gajian penuh. Dan dia mengatakan, saya mengerti ibu. Caranya menagih yang terbaik adalah Bapak dan Ibu, bukan mengadakan debt collector, tapi mendoakan orang-orang yang tidak bisa membayar itu dengan doa kita. Tapi ada satu sih yang memang saya kirimkan debt collector, karena dia sudah sangat tidak menghargai kebaikan. Dan saya sampaikan bahwa debt collectornya cari yang orang Kristiani. Bapak dan Ibu, siapakah kita? Sudahkah kita mengerti berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudahkah kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Bapak Ibu mungkin tidak bisa di mimbar seperti ini yang dapat privilege dari Tuhan melalui Gunung Tabor Ministry untuk berbicara, ya. Tapi Bapak Ibu di rumah, dimanapun, naik angkot, masak, cuci baju, bisa mendoakan, bisa berdoa. Ada waktu khusus memang bersama Tuhan, tapi dengan segala sesuatu kita bisa doakan. Kenapa saya bisa dapat mantu misionaris? Karena ketika dia tinggal di rumah saya mencuci bajunya dan saya berdoa, Tuhan buat anak-anak ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Tapi saya nggak berdoa sih sambil mencuci, semoga dia jadi mantu saya, enggak. Tapi Tuhan kasih luar biasa. Mantu saya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan sambil dia main sepak bola. Saya bersyukur. Semuanya ini anugerah Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, terutama generasi muda, adalah anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan, yang punya masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan. Tidak peduli keadaanmu sekarang apapun, engkau adalah anak-anak Allah. Klaim dirimu bahwa engkau adalah anak raja yang kaya, bukan harta dunia ini, tapi kaya dalam berbagai kebajikan. Dan nikmati janji Tuhan seperti yang kami alami di dalam Tuhan. Terima kasih, sangat senang dengan perjumpaan ini. Biarlah kasih Tuhan, pengurapan Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Merdeka di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa
Dan kita percayakan hidup kita di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan apabila kami jatuh, kami percaya tidak pernah tergeletak, tapi Tuhan menopang kami Tuhan, untuk kami bangkit berdiri dan berjalan lurus dan naik kepada Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau pulihkan, Engkau berkati, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai apapun keberadaan kami Tuhan, sebagai magnet rohani, jiwani, ragani dan juga ilahi, untuk banyak orang melihat kehidupan kami dan mereka bertanya, siapakah dia? Oh, ternyata dia adalah anak Tuhan, dan Tuhannya bernama Yesus Kristus, juru selamat kita dan dunia ini. Mari kita nikmati hari-hari dengan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Kita percaya tubuh, jiwa, roh kita ada dalam tangan Tuhan yang Maha Kasih, Bapa kita di surga. Dan kita percaya roh Tuhan ada dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perkatakan firman setiap hari. Dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kita dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan pada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.